mengungkap 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah dalam Injil. Tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Disitulah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Ikon marsinggang doa rodujolo. Haleluya. Jujudo debata Jehovah tu parangulot ganup ganupari ganup tikti alai boado alusta di bajoni debata Jehovah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan seri khotbah yang sudah kita selesaikan, yaitu seri khotbah dalam kitab Keluaran. Tetapi saya berharap saudaraku bahwa firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dari kitab Keluaran berulang-ulang, ya, dan sudah selesai seri khotbah tersebut, saya percaya dan saya mengharapkan firman Tuhan yang saya sampaikan tersebut juga tidak kita lupakan begitu saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan secara pribadi mungkin silakan ingat kembali, ulangi kembali di dalam hidupmu, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kedaluarsa, puji Tuhan. Kalau di supermarket sana saudaraku, banyak jajanan-jajanan, minuman-minuman yang ada expirednya, tetapi firman Tuhan tidak pernah expire, tidak pernah kedaluarsa, ya. Firman Tuhan ini dicatat ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini tetap dikumandangkan. Kitab Kejadian yang dicatat ribuan tahun yang lalu sampai saat ini tetap dikumandangkan dan menjadi solusi di dalam kehidupan manusia, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan membawakan seri khotbah yang berbeda, seri khotbah yang lain, ya, yang saya ambil dari kitab Yohanes, yang saya beri judul mengungkap 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah dalam Injil Yohanes. Sekali lagi, mengungkap 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah dalam Injil Yohanes, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah. Itu artinya saudaraku, berarti seri khotbah ini akan saya sampaikan 7 kali, ya. Berarti masuk ke tahun 2021. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Ini akulah yang pertama. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, ayat 48 dan ayat 51. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Ini ada 3 grup, ya. Kita pun ada 3 grup di sini. Muda-mudi, remaja, mulai dari remaja, kaum bapak dan juga kaum ibu. Nanti, ya, ini ada 3 ayat. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 35,
48 ayat 51. Kita akan bergantian membacanya. Nanti muda-mudi baca ayat 35, kaum ibu baca ayat 48, kaum bapak semuanya baca ayat 51. Dimulai dari muda-mudi 2, 3 ya. Cukup sampai di situ, Bu. Ya, akulah roti hidup. Situ aja ayat 48. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengungkap 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah dalam Injil Yohanes, yang salah satunya adalah akulah roti hidup. Di dalam ayat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang kali Yesus katakan, Yesus tegaskan, akulah roti hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan, audo roti hangoluan i. Akulah, ahudo, I am. Dalam bahasa Yunani, ego eimi. Ego eimi. Dalam bahasa Ibrani, anihu. Anihu. Nah, ahudo, I am, ego eimi, anihu. Ini artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku ada, akulah dia, aku adalah. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ego eimi, anihu, ataupun I am, aku ada, akulah dia, aku adalah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata ego eimi dan juga anihu ini memiliki fungsi sangat penting dalam penyataan, ya, dalam penyataan Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ungkapan ego eimi tadi ada nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ilahi. Ya. Kalau kita mendengarkan nilai ilahi, berarti hanya kepada Tuhan ditujukan. Hanya kepada Allah ditujukan. Manusia, bahkan semua ciptaan Tuhan ini yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nilai ilahinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada saudara. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ego eimi, anihu memiliki fungsi sangat penting dalam penyataan Yesus Kristus ataupun inkarnasi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, dan sebentar lagi mau kita rayakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat kembali di dalam perjanjian lama, ada ungkapan juga yang mengatakan aku adalah. Ini pernah saya bahas di dalam seri khotbah kitab Keluaran, ya. Ungkapan aku adalah ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, ya. Kepada Musa di dalam kitab Keluaran. Kita coba kembali buka dalam kitab tersebut. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat, 14.
firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ego eimi tadi yang mengatakan aku ada, akulah dia, aku adalah, itu berpadanan dengan ungkapan Allah, ungkapan Yahweh kepada Musa, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ada sebuah keraguan-raguan di hati Musa pada waktu itu, dan sudah saya sampaikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan menyatakan dirinya, bahkan menyebutkan, menyampaikan namanya kepada Musa, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan harapan ketika Allah menyampaikan namanya tersebut, maka Musa sebagai alat perpanjangan daripada tangan Tuhan tidak ragu lagi untuk menyampaikan maksud Allah kepada bangsa Israel. Karena memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada waktu itu umumnya selalu mempertanyakan tentang nama Tuhan. Dan uniknya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa mendapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga Allah memperkenankan, menyebutkan namanya kepada Musa. Kepada yang lain tidak. Yakob tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah ungkapan Allah kepada Musa, manakala Allah menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Asher akulah aku, audo nueng, audo sogut. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang disembah bangsa Israel, bahwa Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang tetap sampai kapanpun tidak dirubah oleh zaman ini. Walaupun zaman berubah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa adalah Allah yang tetap sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Audo nuaing, audo sogot. Berarti tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Puji Tuhan. Walaupun bumi beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, ya, biarpun dunia ini berubah, saudara, Allah tidak pernah berubah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada nilai keilahian di dalam diri Yesus Kristus ketika dia mengatakan tadi ego eimi. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab yang mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus, sifat keilahian daripada Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Mari dulu kita sama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus membuka kembali dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan saudaraku, aku dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu, berarti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada tingkatan di antara mereka. Bukan berarti kalau dia Bapa lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Tritunggal, ketika kita berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, bukan seperti ada tingkatan-tingkatan sehingga Bapa yang lebih tinggi, Anak lebih tinggi sedikit, dan Roh Kudus lebih rendah. Tidak ada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan tadi, aku Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan. Dialah Allah yang berinkarnasi di tengah-tengah dunia. Dialah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, datang ke tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lanjutkan kembali dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 33 itu saudara,
Ada sebuah reaksi yang demikian keras dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ada reaksi saudara. Karena mereka memahami saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Coba satu orang baca. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa Yesus ini sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga mereka marah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan sampai-sampai Yesus mau dirajam, Yesus mau dilempari dengan batu. Karena apa, saudaraku? Mereka memahami betul firman Tuhan tersebut, sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah sama," maksud Yesus di situ, saudaraku, bahwa di dalam diri Yesus itu terkandung atau ada nilai keilahian, sehingga mereka marah. Marah mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Ini hanya pemikiran daripada orang Yahudi. Ya. Hanya pemikiran orang Yahudi, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Ibu tuamu doneng artini, bolo usamao diriku dot amang sihite, husamau diriku dot hasida. Berarti au menyamakan diriku dau. Au sebenarnya dang Bapak sihite. Na menyamakan diriku dau dot tuibana. Menganggap sama. Yesus tidak pernah menganggap bahwa dirinya sama dengan Bapa. Yesus tidak pernah menganggap bahwa dirinya sama dengan Allah, seperti ungkapan, seperti reaksi daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, saudaraku, sangat marah sekali ketika Yesus mengatakan kalimat ini. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah nenek moyang mereka. Ada reaksi yang demikian keras, saudara. Artinya mereka tidak setuju kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah yang mereka sembah. Kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, berarti dia bukan Allah. Puji Tuhan. Ngerti maksud saya? Kalau manusia menyamakan dirinya dengan Allah, berarti manusia itu bukan Allah. Di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya saya katakan bahwa Firaun juga menganggap dirinya Allah. Menganggap dirinya dewa, ya kan? Tetapi Firaun yang menganggap dirinya dewa itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menganggap bahwa dia adalah keturunan dewa Amon-Ra, dewa matahari. Tetapi tidak mampu berbuat apa-apa ketika anaknya mati, saudara. Bahkan juga anak-anak yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu itu mati, tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Orang Yahudi menganggap bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, Yesus tidak pernah menganggap dirinya setara dan sama dengan Allah. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri, puji Tuhan. Ya, harus kita tahu itu. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Manusia.
Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, banyak kali kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengambil posisi, bahkan juga menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti nilai keilahian tadi yang ada di dalam dirinya itu perlu dipertanyakan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena memang Dia Allah. Haleluya. Iya, saudara. Bukan juga seperti yang dikatakan oleh orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus diangkat sekitar 343 sesudah Kristus. Bayangkan saudara. Jadi ketika Ia datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia belum Tuhan. Berjalan dulu 300 tahun. Ada konsili pada waktu itu. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini mereka pahami bahwa disitulah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak pernah manusia mengangkat, menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Pada waktu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diadakan sidang untuk apa? Untuk meminta kembali penegasan, untuk mempertegas, karena pada waktu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Tentunya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sehingga saudaraku, tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja merasa perlu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk menegaskan kembali bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Orang Yahudi marah, sampai-sampai mau dirajam dengan batu, saudara. Lalu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama seperti ini, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yuk, biar kita lebih mengerti lagi, kita lanjutkan lagi ayat yang ke-14. Sehingga siapa yang dimaksud firman di sini? Sekali lagi saudara, saya baca ayat yang pertama tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau di situ belum jelas saudara, siapa yang dimaksud. Tetapi ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang dimaksud dengan firman di situ? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Apakah pada penulis Alkitab? Apakah tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu? Tidak. Tetapi firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara mereka itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perlu saya tegaskan saudara, bahwa Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Ia menyamakan dirinya dengan Allah, saudaraku, berarti Dia bukan Tuhan, berarti Dia bukan Allah. Dia hanya sekedar menyamakan dirinya. Molo di batu do samudo dirimu do jolma mangnai sepeda mangdodeina. Berarti dah sarupa. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akulah roti hidup. Aku do roti hanguluan. Ya, jadi tadi kata akulah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menegaskan bahwa yang menyampaikan kalimat itu, ya,
adalah Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan daripada kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya reaksi daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencari Dia. Kita lihat sejenak saudaraku peristiwa sebelumnya, sebelum di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Apa yang terjadi di sana, saudara? Di dalam pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama, di situ dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang ini hanya dicatatkan laki-laki, belum perempuan, belum termasuk anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa itu. Kenapa saya katakan luar biasa, saudaraku? Karena 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Ikut jolonietehot bahasa ningon. 5 roti dan 2 ikan. Itu lagunya. 5 roti dan 2 ikan. Ini kan secara logika manusia tidak mungkin, saudara. Bahkan para murid-murid juga bingung. Hanya ini saja yang ada Tuhan. Sementara banyak ini orang. Hanya laki-laki saja dikatakan 5.000. Tidak mungkin. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka bukan hanya sekedar makan. Tetapi firman Tuhan katakan sisa 12 bakul. Mulo hira-hira damang dodainam. Mulo adong sisa si panganon. Sisa si panganon. Nong butong dohamu. Mang na maledop yang sebenarnya. Ngamanga bisude. Tang adong bena sumangan. Alay maledop yamu. Alay adong sisa. Ini dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ada sisa. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang hadir pada waktu itu makan dengan kenyang, puji Tuhan. Haleluya. Makan dengan kenyang. Kalau tidak makan dengan kenyang gak ada sisa, saya yakin dan percaya itu. Walaupun banyak orang yang katakan, nasolong dosi di alak batak, juga di along di alak batak, habis itu sudah. Itu lain hal ya. Ale kadang-kadang tersinggung di ibani bah. Apa tersinggung dah ibani? Sira namokus na malak batak iya ti. Masa mularong ina halak batak dang adong nasisa. Bolotong piadong dari nang oknum di. Ino kan? Untuk menyelamatkan atong oknum na dohonon. Adong punay pejabat oknum di. Adong pendeta na jahat oknum di. Berpuji Tuhan mau tung adong istilah oknum ati. Unang gabi tercemar sudi. Kan? Mereka makan sampai kenyang dan juga sisa 12 bakul 12 keranjang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata peristiwa itu, mukjizat yang luar biasa itu masih teringat di dalam pikiran mereka. Baru 1 hari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu terjadi. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat berikutnya dalam ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan di situ bahwa mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus, saudara. Sampai pola di duluin sida perahu. Untuk menyeberang. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencarian mereka akan Yesus demikian luar biasa tingginya. Alai di ayat berikut nadang tabu. Omar reaksi ni Tuhan Yesus. Ayat 26.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada sesuatu luar biasa reaksi mereka ketika mereka menyaksikan mukjizat, ketika mereka sudah dikenyangkan dengan ikan dan juga roti tadi. Ada reaksi yang begitu luar biasa. Mereka cari-cari Yesus, saudaraku. Ditanya orang, "Yesus tadi kemana?" Bodoh kamu dulu nak. Itu dia lah Tuhan Yesus. Diberi kamu itu dia. Ada semangat yang luar biasa, saudara. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka mencari Yesus bukan karena mukjizat itu, bukan karena sosok pemberi mukjizat, bukan karena sosok Yesus itu, tetapi mereka mencari Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah dikenyangkan. Yesus tegur mereka. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencarian mereka ke Tuhan Yesus menjadi pencarian yang salah. Edang Tuhan Yesus ne diduri dari sida. Si pangano nido. Bemukirat tong sonon. Dangadong de boras di jebu. Di motibana. Baru Tuhan Yesus melakukan membain mukjizat dan luar biasa. Baru dope. Diduluan. Luar biasa Yesus ya, dia tahu saudara. Ini kita waspada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai umat gereja Pentakosta Mandala mempunyai sikap seperti ini. Ya. Jangan sampai umat gereja Pentakosta Mandala mempunyai sikap seperti ini. Datang ke gereja saudaraku bukan mencari sosok Yesus, bukan merindukan Yesus di dalam kehidupannya, tetapi yang dirindukan apa? Supaya saya dapat pekerjaan, supaya sakit saya disembuhkan. Ada begitu banyak sekarang ini saudara yang terjadi di akhir zaman ini kepada umat-umat Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit umat Tuhan meninggalkan gereja lokalnya, meninggalkan gereja di mana dia mendaftar, mendaftarkan dirinya saudaraku. Dia tinggalkan itu karena dia tahu di sana gerejanya lebih hebat, gerejanya lebih dahsyat, gerejanya lebih luar biasa. Ada mukjizat di sana. Dia yakini, dia tahu itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan aku yang kamu cari, tetapi makanan. Ada begitu banyak orang percaya saudaraku yang hanya mencari dan mencari mukjizat di dalam hidupnya. Dan ketika mukjizat itu tidak dialami saudaraku, dia pun mulai kecewa. Itu tanda-tandanya. Kalau doamu belum didengar sampai saat ini engkau kecewa, itu tanda-tandanya engkau bukan mencari Yesus. Demikian juga saudaraku orang-orang ini. Mereka bersungut-sungut saudaraku. Kami sudah capek-capek meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan kami hanya untuk mencari Yesus. Tetapi Yesus koreksi. Kenapa? Yesus adalah Maha Tahu, puji Tuhan. Dan di Pabuana Toropi sebenarnya ada tujuan nina sida. Alai di boto Yesus Kristus doa ada motivasi nina sida. Di boto Yesus Kristus doa na ada bahasa Batakna. Na adong di bagas rohana pada paling dalami. Di boto. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Akulah roti hidup, audo roti hanguluan. Dalam Alkitab saudaraku banyak dicatatkan tentang roti, tentang mana. Roti dan mana dalam konteks bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah menjadi makanan pokok mereka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berhubungan dengan kehidupan jasmania.
Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti ataupun mana juga dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya, Tuhan juga pakai. Akulah roti hidup. Sesungguhnya saudaraku, perkataan akulah roti hidup ini memiliki makna penuh dengan kiasan. Kalau tadi di satu sisi Alkitab berbicara tentang roti, mana itu adalah kebutuhan secara jasmani. Tetapi ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, ini memiliki makna yang penuh dengan kiasan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 51, Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 51. Dikatakan seperti ini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dagingku, berarti roti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini bukan roti yang dipahami oleh bangsa Israel yang ada di rumah mereka masing-masing. Berarti roti yang dimaksud oleh Tuhan di sini bukan roti seperti yang dinikmati oleh nenek moyang mereka ketika mereka di padang gurun. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini, akulah roti hidup. Dikatakan tadi di situ saudaraku, makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Puji Tuhan. Ini sebuah makna kiasan. Tatkala Yesus mengalami penderitaan menuju Kalvari, menuju Golgota, saudara, ada begitu banyak bekas cambukan di dalam tubuhnya. Bahkan bukan hanya sekedar bekas, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencambukan ala orang Romawi pada waktu itu, saudaraku, di ujungnya itu seperti mata kail. Ketika itu dicambukkan, maka itu akan nempel, itu akan lengket ke tubuhnya, lalu ditarik, maka akan terjadi cabik mencabik. Itulah yang terjadi pada tubuh Yesus Kristus, saudara. Nah, tubuh Yesus sudah tercabik-cabik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena pelanggarannya, tetapi oleh karena dosa manusia yang ditanggungkan kepada Dia. Itu sebabnya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita umumnya umat Kristen melaksanakan apa yang disebut dengan perjamuan kudus. Roti sebagai kiasan, sebagai lambang daripada tubuh Yesus Kristus. Lalu kiasan yang kedua, saudaraku, ada kita temukan juga di situ di dalam ayatnya yang ke-51 tadi. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini. Kata makan pun di situ, saudaraku, merupakan kiasan. Bukan tubuh Yesus yang dimaksud oleh Yesus, bukan tubuhnya secara jasmani yang harus dimakan. Tetapi artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata makan di situ menunjukkan, saudaraku, orang yang datang harus percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Akulah roti hidup. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang datang kepada Dia harus percaya kepada Dia. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia percaya kepada sosok pribadi roti hidup itu, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ada perbedaan yang luar biasa, saudaraku, ketika roti yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun dengan roti yang sedang disaksikan, yang sedang disampaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi pada waktu itu. Memang sumbernya sama, saudara. Ya, sumbernya sama. Mana ataupun roti di padang gurun sumbernya Allah. Musa hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti mana ketika di padang gurun itu saudaraku, itu kebutuhan secara jasmani. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang akulah roti hidup, maknanya bukan secara jasmani, tetapi maknanya secara rohani, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali. Kebutuhan jasmani yang dialami oleh bangsa Israel ketika di padang gurun itu cukup, itu terpenuhi secara jasmani. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti hidup yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Yesus Kristus sesungguhnya juga cukup untuk seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Sekali lagi, apakah kita memakannya? Apakah kita percaya kepada Dia? Begitu banyak manusia di tengah-tengah dunia ini, tetapi seberapa banyak yang percaya kepada roti yang hidup itu? Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa roti ketika di padang gurun dengan roti yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini bisa kedaluarsa, ya, kedaluarsa saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah kedaluarsa, selalu baru dan baru senantiasa. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang kali kami ingatkan saudaraku bahwa ibadah kita ini saudaraku, ibadah yang kita lakukan baik ibadah minggu maupun ibadah Rabu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan sangat besar manfaatnya. Manfaatnya bukan saja kita selama di dunia ini, tetapi dikatakan juga setelah kita berakhir dari tengah-tengah dunia ini, maka ibadah yang kita lakukan itu juga akan berfungsi nanti. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin giat. Semakin giat di dalam melayani Tuhan. Semakin giat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti hidup itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan bukan saja selama kita di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang tadi, apa yang dapat memisahkan. Kasih Yesus tidak dapat dipisahkan dari kita. Tetapi ingat baik-baik saudara, kasih-Mu bisa engkau pisahkan dari Tuhan Yesus. Lihat orang yang datang ini saudara, yang mencari-cari Tuhan. Kasih Allah tidak pernah dipisahkan dari apapun dari kita. Tetapi sekali lagi kasih manusia kepada Allah bisa dipisahkan saudara. Bisa dipisahkan oleh karena engkau tidak bekerja. Bisa dipisahkan oleh karena engkau tidak mengalami mukjizat di dalam hidupmu. Itu sebabnya renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka kecewa. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Karena mereka cari bukan Yesus pribadi.